Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Satreskrim Polres Klungkung menyita mobil bodong yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Polres Jembrana menangkap 2 tersangka penyelundup 5 ekor penyu hijau. ...415 atlet dari 10 negara mengikuti kejuaraan judo internasional di Denpasar. Satreskrim Polres Klungkung menyita kendaraan jenis mobil dan motor dengan dokumen kepemilikan palsu alias bodong. Polisi juga menangkap 2 orang pelaku yang diduga memalsukan dokumen kepemilikan dan penjual mobil bodong. Tercatat ada 28 mobil dan 2 sepeda motor dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan kepemilikan palsu. Kendaraan tersebut disita dari sejumlah pengusaha angkutan wisata di Nusa Penida, Klungkung. Selama ini banyak beredar informasi mobil bekas murah mengangkut wisatawan di Nusa Penida. Terungkap surat mobil angkutan dipalsukan pelaku bernama Agus dengan mengubah nama dan nomor polisi kendaraan. Sementara rekannya Parsika berperan mengumpulkan STNK asli. Kendaraan bodong jenis minibus tersebut dijual seharga 30 juta rupiah. Padahal harga di pasaran minibus bekas berkisar 150 juta rupiah. 28 kendaraan R4 berbagai jenis dan 2 kendaraan roda 2 atau motor yang sudah fix STNK-nya adalah hasil buatan dari tersangka di belakang. Ada yang STNK yang asli dengan nomor yang lain, dengan namun dengan identitas jenis kendaraan yang lain itu digesek, dihilangkan, yang sudah dicetak oleh Samsat, digesek, dihapus, lalu dicetak sesuai dengan pesanan pembeli. Sehingga apabila di jalan raya melintas akan mendapati razia maupun pemeriksaan dari petugas manapun, belangkonya resmi, asli, dikeluarkan oleh Samsat. Namun isinya sudah tidak sama dengan yang terdaftar di Direktorat Lalu Lintas atau Regiden. Hingga kini polisi masih memburu 1 orang pelaku lagi yang terkait sindikat penjualan kendaraan bodong tersebut. Kedua tersangka dijerat pasal pemalsuan surat dengan ancaman penjara selama 6 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Badan Khusus PBB Bidang Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO kabarnya akan mencabut status Subak Jatilui sebagai situs budaya tak benda terkait maraknya restoran kafe yang berdiri di sekitar lokasi. Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya berjanji akan mempertahankan predikat Jatilui sebagai warisan budaya dunia yang sudah diakui UNESCO. Menurut Bupati, saat ini belum ada tindak lanjut dari UNESCO karena baru sebatas wacana. Menghadapi ancaman UNESCO tersebut, Bupati melakukan pertemuan dengan perbekal dan pelaku pariwisata hingga investor agar tidak salah persepsi tentang isu pencabutan tersebut. Baru wacana, tapi kita komitmen di Kabupaten Tabanan, Jatilui, apalagi Bengkel kemarin di Kediri ya, sudah ditetapkan juga menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO, bukan hanya Jatilui. Jadi kita komitmen lah untuk menjaga sektor pertanian di Kabupaten Tabanan. Nah, kalau ada hal-hal yang di luar itu konteksnya, saya bulan-bulan ini sudah juga akan duduk bareng lagi sama Deswadat, Perbekel, sama Subak,
semua pelaku dunia usaha, investor, siapapun, sehingga tidak ada salah persepsi untuk bagaimana kita membangun di Tabanan. Pertanian jadi suku guru tetap kita jaga, pariwisata adalah bonusnya. Okay. Sanjaya mengajak semua pihak untuk tenang dan tak berlebihan menghadapi wacana pencabutan predikat Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Ia optimis UNESCO tidak akan melakukan hal tersebut, mengingat Kabupaten Tabanan dinilai sukses menyelenggarakan Forum Air Dunia dan banyak delegasi mengagumi Jatiluwih dan objek wisata lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Anak-anak siap mengikuti MPLS? Penerimaan peserta didik baru PPDB untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bangli akan dibuka pada 24 Juni 2024. Untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan lancar, Disdikpora Bangli akan memperketat aturan PPDB 2024 khususnya jalur zonasi. Untuk PPDB jenjang SD akan dibuka tanggal 24 Juni hingga 29 Juni 2024. Sementara untuk jenjang SMP, tersedia 4 jalur pendaftaran, yakni mulai dari jalur afirmasi yang dijadwalkan tanggal 20 Juni hingga 22 Juni. Kemudian jalur zonasi tanggal 24 Juni hingga 27 Juni. Perpindahan orang tua tanggal 26 Juni sampai 27 Juni, dan jalur prestasi tanggal 1 Juli hingga 3 Juli. Dinas Pendidikan juga akan memperketat aturan zonasi, khususnya terkait banyak peserta didik yang menitipkan anaknya di kartu keluarga orang lain karena ingin masuk sekolah favorit. Sehingga tidak ada memanfaatkan kelemahan dari regulasi ini dengan memanfaatkan pola-pola semacam itu, misalnya mendadak pindah dan lain sebagainya. Kami harus bekerjasama dengan pihak lain, termasuk Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, terkait dengan perpindahan KK seperti itu. Sebelumnya juga kami selalu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melalui juga komite. Kami berharap agar anak-anak melalui jalur perpindahan orang tua, melalui jalur zonasi dan lain sebagainya, tetap mengacu pada regulasi yang ada. Dinas Pendidikan juga menjamin seluruh sekolah dasar dan menengah atas pada PPDB tahun ini bisa menampung seluruh siswa yang mendaftar sesuai zona, karena dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah kelulusan. Tahun ini jumlah kelulusan jenjang SD sebanyak 3.800 anak, sedangkan SMP berjumlah 3.600 anak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.